Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita memasuki subtematika, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pelestarian hewan. Yang kedua adalah kondisi politik negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar hutan yang lebat penuh dengan tumbuhan. Kemudian hutan tersebut dijadikan perkotaan. Tugas kalian yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain karena perburuan liar. Manusia memburu hewan untuk dijadikan, untuk dijual, untuk diambil kulitnya, diambil gadingnya, dan sebagainya. Sehingga hewan-hewan tersebut punah. Yang kedua adalah perdagangan liar. Hewan-hewan tersebut diperdagangkan ke luar negeri. Yang ketiga adalah pembalakan liar, yaitu pembalakan hutan secara liar tadi ya. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa disengaja, bisa karena tidak disengaja. Kemudian yang kelima adalah pembangunan permukiman. Dan yang keenam, hewan tersebut dimusnahkan karena dianggap sebagai hama. Berikut adalah hewan-hewan yang terancam punah di Indonesia. Ini adalah orangutan, harimau Sumatera, komodo, burung jalak Bali, badak bercula 1, anoa, dan burung cendrawasih. Upaya pelestarian dan pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan sudah dilakukan di Indonesia, yaitu pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Jadi dilestarikan di habitat aslinya. Kalau habitatnya di hutan, berarti dilestarikan di hutan tersebut. Contohnya adalah suaka alam. Suaka alam ini ada 2, yaitu cagar alam dan suaka margasatwa. Cagar alam untuk tumbuhan, suaka margasatwa untuk binatang. Yang kedua adalah kawasan pelestarian alam, misalnya taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Usaha yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah pelestarian in situ, maka yang kedua adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi hewan atau tumbuhan ini dibawa keluar dari kehidupan aslinya untuk dilestarikan atau dikembangbiakkan. Contohnya adalah rehabilitasi, penangkaran, dan budidaya tumbuhan. Tugas kalian yang kedua, carilah 10 nama cagar alam atau suaka margasatwa atau taman nasional atau hutan raya
yang terdapat di Indonesia beserta lokasinya. Contohnya, misalnya Cagar Alam Kawah Ijen, itu lokasinya di mana? Suaka Margasatwa ini di mana lokasinya? Totalnya 10 ya, bukan Cagar Alam 10, Suaka Margasatwa 10, tidak. Totalnya 10. Terserah kalian, Cagar Alam berapa, Suaka Margasatwa berapa, Taman Nasional berapa, Hutan Raya berapa. Kalian bisa mencari di buku atau di internet. Sekarang kita akan belajar kondisi politik negara-negara ASEAN. Negara ASEAN kemarin ada 10. Pertama yang kita pelajari adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa yang dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam. Kepala negara dan kepala pemerintahan seorang presiden. Ini benderanya negara Indonesia. Yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya tahun 1984 dari Inggris ya. Sekarang ini Brunei merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara dari hasil mengekspor minyak bumi. Sistem pemerintahan Brunei terbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Ini bendera negara Brunei. Ini adalah peta negara Brunei yang kecil ini ya. Ini kalau diperbesar ya. Negara yang ketiga adalah Kamboja. Luas Kamboja pun tidak terlalu besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang dijadikan untuk lambang bendera Kamboja. Kepala negaranya adalah raja dan kepala pemerintahannya perdana menteri. Ini benderanya ya. Ini petanya. Dan ini adalah kuil Angkor Wat yang terkenal di Kamboja. Negara selanjutnya adalah Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Laos ini dulu dipimpin oleh Phang-Ngoc dengan wilayah kerajaan yang disebut Kerajaan Sejuta Gajah. Kemudian Laos dikuasai oleh negara Siam dan Perancis. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Ini ya wilayah Ini bendera negara Laos. Ini peta negara Laos. Negara Laos kemarin adalah negara yang tidak memiliki laut dan pantai. Semua batasnya adalah negara lain. Kepala negaranya seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Negara selanjutnya adalah Malaysia, tetangga kita. Ini adalah benderanya. Malaysia ada di sebelah utara Kalimantan dan di sebelah Sumatera.
Malaysia zaman dahulu diperebutkan karena wilayahnya sangat strategis. Kemudian Malaysia merdeka pada tahun 1957. Kepala negaranya adalah Sultan dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara yang keenam adalah Myanmar. Myanmar menjadi negara yang merdeka pada tahun 1948. Ini benderanya, ini peta negaranya. Kepala negara Myanmar adalah negara yang ketujuh adalah Filipina. Filipina dulu dijajah oleh Spanyol. Nama Filipina berasal dari nama raja Spanyol yaitu Raja Philip. Ini benderanya Filipina, ini peta negara Filipina. Negara Filipina sama dengan Indonesia berupa negara kepulauan. Filipina merdeka dari Amerika Serikat pada tahun 1944 hingga 1945. Dan secara resminya diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946, sehingga tanggal 4 Juli dikenal sebagai Hari Republik. Kepala negara yang selanjutnya adalah Singapura. Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Mungkin luas wilayah Singapura hampir sama dengan luas Kabupaten Mojokerto. Penduduknya paling sedikit, namun Singapura adalah negara yang paling maju di Asia Tenggara. Ini adalah karena jasa dan peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama di Singapura. Singapura ini juga diperhitungkan di negara-negara di dunia, termasuk negara maju di dunia. Ini adalah bendera Singapura, hampir sama dengan Indonesia, hanya ada bulan dan bintangnya. Ada ikon negara Singapura yang terkenal, ini adalah patung Merlion yang seperti singa ini ya. Kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara yang selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini adalah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis. Presiden merupakan kepala negara sekaligus pemimpin militer. Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Ini adalah bendera negara Vietnam. Ini petanya. Negara terakhir adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand berarti tanah kebebasan. Tugas kalian yang ketiga, mencari informasi sebanyak mungkin tentang salah satu negara ASEAN. Kalian pilih sendiri negara mana. Informasinya berupa kegiatan ekonomi, politik, budaya, agama, bangunan terkenal, tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian kalian gambar benderanya. Kalau kalian mempunyai gambar peta, bangunan terkenal, baju nasional, dan lain-lain, juga boleh ditempelkan. Ditempel dan ditulis di kertas manila ya. Kemudian kalian presentasikan. Presentasinya berupa video dan dikirim ke Bu Ani seperti biasa. Paling lambat dikirim hari Sabtu. Ya anak-anak ya,
ya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.